Ya, sesi kedua kita lanjut. Kita mau masuk apakah ada perbedaan antara syariah dengan fikih? Apa perbedaannya syariah dengan fikih? Apakah sama atau tidak? Ada perbedaannya ya antara fikih dengan syariah, beda ya. Yang pertama-tama perbedaannya, satu, syariah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syar'i, sehingga kebenarannya bersifat absolut, ya, mutlak. Sedangkan fikih kajian manusia, ya, sehingga kebenarannya bersifat nisbi, tidak mutlak, ya, itu fikih, ya, beda. Kalau syar'i mutlak karena dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan fikih adalah hasil kajian pikiran manusia, sehingga kebenarannya bersifat tidak mutlak, nisbi, ya. Biasanya itulah sebabnya muncul pakar-pakar hukum itu karena hasil pemikirannya menciptakan suatu ilmu atau teori dan sebagainya. Sifatnya nisbi, tidak mutlak karena hasil pikiran manusia. Sedangkan pikiran manusia itu kan berbeda-beda. Mungkin suatu ayat penafsirannya lain, orang lain penafsirannya juga lain, macam-macam. Banyak. Kenapa? Karena hasil kajian manusia. Sedangkan hasil kajian manusia itu kan berbeda-beda, ya. Setiap manusia berbeda-beda pandangan dan pemikirannya, ya. Sehingga tidak mutlak. Mungkin menurut Anda itu benar, tapi menurut saya tidak benar, ya, karena memang adalah hasil kajian manusia saja. Sedang pikiran manusia itu, kajian pikiran manusia itu berbeda-beda. Itulah sebabnya dikatakan ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku itu adalah merupakan satu rahmat, ya, rahmat bagi umat manusia. Adanya perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain berdasarkan hasil kajian sendiri-sendiri, ya. Misalnya di awalus sasya semester 4 ini berapa orang itu tidak sama pemikirannya, semua berbeda-beda. Kenapa? Karena ya hasil kajian manusia kan memang berbeda-beda, ya. Itulah sebabnya dikatakan ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat umatku adalah merupakan suatu rahmat. Ya, kenapa dikatakan rahmat? Karena banyak jalan yang bisa dilalui karena berbeda-beda pendapat sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran manusia seseorang. Nah, itulah yang dilaksanakan karena itulah yang dianggap benar, ya, sesuai dengan hasil kajian pikirannya. Nah, itu. Jadi kalau syariah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, aqimus shalah wa atuz zakah, laksanakan salat dan laksanakan zakat, itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi kenapa kita melaksanakan salat, kenapa kita melaksanakan zakat, karena sifatnya itu memang mutlak, syar'i, ya, bukan hasil kajian pikiran manusia, ya. Itu syariah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, syariah. Sedangkan fikih hasilnya bersifatnya adalah nisbi, tidak mutlak karena berdasarkan hasil kajian pikiran manusia, ya. Itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, syariah bersifat unity, ya, menyeluruh. Sedangkan fikih bersifat diversity, beraneka ragam. Kalau syariah itu cuma satu, mutlak, aqimus shalah, laksanakan salat, ya, laksanakan salat saja. Kalau sedangkan fikih pikiran manusia, ya, itu macam-macam. Contohnya saja Imam Syafi'i ketika tinggal di Mesir, beda pendapatnya ketika masih tinggal di mana itu, ya, di kampung halamannya sebelum pindah ke Madinah, ya, itu berbeda pendapatnya. Satu orang ini beda pendapatnya ketika di Mesir, beda pendapatnya ketika sudah tinggal di Madinah misalnya,
Ya, itu padahal orangnya satu, apalagi kalau orangnya berbeda-beda, beraneka ragam. Banyak pendapatnya, dua macam ada. Itu sebabnya pendapat Imam Syafi'i ada dibilang istilahnya kol qadim pendapat yang dulu dengan kol jadidnya. Kol jadid pendapat terbaru. Ketika sudah pindah ke Madinah pun sudah lain pendapatnya. Sedangkan ketika tinggal di Mesir lain juga pendapatnya. Satu orang banyak beraneka ragam. Itu yang disebut dengan qaul qadim Imam Syafi'i dan qaul jadid Imam Syafi'i dan qaul qadim Imam Syafi'i sendiri. Qaul jadid Imam Syafi'i sendiri, pendapat lama dan pendapat barunya. Iya. Nah, itu apa namanya, fikih. Ada perbedaan pendapat macam-macam, pendapatnya macam-macam. Iya, ada pendapat qaul qadimnya, pendapat dahulu, dan qaul jadid terkenal itu pendapat baru. Iya. Yaitu fikih. Sedangkan syariah bersifat unity. Satu saja. Hakim sholat, laksanakan sholat. Sudah, laksanakan sholat. Tidak boleh tidak. Satu macam saja. Kita melaksanakan sholat. Tidak bisa ditantang-tantang. Karena itu syariah. Bersifat unity. Ya. Bersifat unity. Satu saja. Tidak bermacam-macam. Syariah otoritatif. Bersifat memerintah. Sedangkan fikih liberal, luas. Iya. Jadi syariah, perbedaan ketiga, syariah adalah bersifat otoritas, memerintah. Aqimus sholata, laksanakan salat. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan fikih liberal, bersifat luas. Seperti salat sunat, ya mau laksanakan dapat pahala, tidak melaksanakan salat sunat, ya tidak dapat pahala. Itu tergantung dari saudara. Iya, itu sifatnya liberal, luas. Mau laksanakan iya, tidak mau dilaksanakan boleh juga. Iya. Syariah bersifat otoritatif, memerintah. Sedangkan fikih bersifat liberal, luas, ya. Ada kebebasan untuk melaksanakannya. Sedangkan syariah harus, tidak bisa tidak dilaksanakan. Salat wajib dilaksanakan, tidak bisa tidak. Ya. Karena memang sifatnya otoriter, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan fikih liberal, luas. Ya, mau puasa sunat silakan. Tidak mau melaksanakan puasa sunat, ya jangan, tidak dapat juga pahala. Nah, itu tergantung dari orang apakah mau melaksanakan tidak. Itu fikih, ya, fikih. Yang keempat, perbedaannya syariah bersifat stabil, tidak berubah. Sedangkan fikih itu fleksibel, berubah-berubah sesuai dengan kondisi zaman dan waktu dan tempat. Ya. Syariah bersifat stabil, tidak berubah. Pokoknya sekali sudah diperintahkan untuk melaksanakan, ya kita melaksanakan ibadah haji harus di tanah suci. Jangan melaksanakan haji di luar tanah suci. Kenapa? Karena itu sifatnya tidak berubah, harus dilaksanakan di Mekah. Tidak bisa di tempat yang lain. Soal misalnya kita melaksanakan haji di Gunung Bawah Kering itu tidak boleh. Karena memang perintah yang tidak bisa dirubah-rubah. Harus di tanah suci Mekah melaksanakan ibadah haji. Tidak bisa di tempat yang lain. Nah, itu syariah bersifat stabil, tidak berubah. Sedangkan fikih fleksibel, bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi zaman dan waktu dan tempat. Seperti tadi pendapat Imam Syafi'i, ada istilahnya qaul qadim dan ada qaul jadidnya. Ya, mungkin ada pemikirannya sudah agak ada perubahan, ya sesuai dengan kondisi zaman. Nah, lahirlah pendapatnya qaul jadid, pendapat terbarunya. Ya. Ada istilah terkenal itu pendapatnya Imam Syafi'i qaul qadim dan qaul jadid, pendapat lama dan pendapat baru. Pendapat lamanya itu
muncul kalau jadi pendapat yang baru. Kenapa? Karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan zaman, itu pendapat lamanya, sehingga dirubah dia sendiri. Karena memang fikih itu adalah fleksibel, berubah, luwes, apa namanya, bisa menyesuaikan situasi dan kondisi keadaan, ya. Itu fleksibel. Jadi fikih bersifat fleksibel, sedangkan syariah bersifat stabil, tidak berubah. Ya. Itu yang perbedaan yang keempat. Yang kelima, perbedaannya, syariah bersifat idealistis, teoritis, sedangkan fikih bersifat realistis. Ya. Jadi kalau syariah itu sifatnya hanya bersifat teoritis, teori. Wah, begini. Iya. Tapi kalau sudah fikih itu merupakan suatu kenyataan, harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Iya. Teorinya, aqimus shalah, kita melaksanakan salat. Nah, laksanakan salat, itu teorinya. Tapi fikih itu syariah. Sedangkan fikih bersifat realistis. Kalau kita sudah melaksanakan salat, ya harus begitu. Bukan cuma diperintahkan saja. Bukan cuma bersifat pemikiran saya teoritis. Sama saja melaksanakan zakat. Laksanakan zakat itu teorinya kita melaksanakan, tapi bagaimana kenyataannya? Itulah fikih. Kita keluarkan beras, jagung dan sebagainya, gandum untuk sebagai zakat dan sebagainya. Itulah realistis dalam pelaksanaan zakat contohnya, ya.